Jadi kan kadang suatu waktu lu kadang suka pernah lah nggak tahu lagi tren apa nih di Jakarta. Iya. Karena kan di Tangerang juga kan agak jauh gitu maksud Iya, gua. Cuman oke suatu oke. waktu gitu. Iya. Nggak setiap waktu. Makanya gua kadang ngasih masukan kayak ini lagi hype nih Jakarta ini gitu. Iya. Itu apa? Kalau motor gue tuh kadang lihat motor yang tiba-tiba warnanya tuh warna apa ya? Itu warna Pink, ungu, Tosca, ya kayak gitu berani lah. kuning, iya. Ya. Kenapa? Ya gue lihat gimana ya? Kok berani ya gitu sih di apa di suratnya nggak ini Enggak, jadi itu orang-orang kayak wah duitnya nggak habis-habis. nggak bermasalah ketika ditilang gitu. Ya bermasalah lah. Bermasalah ya. Cuman yang namanya mungkin itu anak-anak Ah, DPR ya kayak gitu ya orang-orang tajir lah. ah, Kita kasarnya gitu kan. iya. Orang-orang tajir yang mulai lagi apa nih? Mulai lagi nih hype lagi Ah, anak motor. Dia mainnya Piaggio, Aerox, Nmax, iya. X kelas-kelas motor sekarang Iya. gitu kan. Aerox ya, Aerox lagi naik banget ya. Sampai dibikin hoodie, dibikin kayak dia singkatannya kan Sunmori. Dia iya ngambil nama labelnya tuh Sunmori, dibikin hoodie, helm, motor kayak gitu kan. Itu lagi banyak banget Iya. sebenarnya. Gue sih pengen apa? Pengen lebih ke jual barang jadi sih, gue udah capek custom. Jadi udah bikinan gue aja lah tuh. Dan gue tuangin yang di joinan ini. Ternyata oke lah pasar gue. Maksudnya gambar gue laku juga. Mungkin ya itu ntar karena gue ambil yang terdekatnya itu gue paling relate ya sama anime kan. Ya udahlah gue Anime emang nggak bakal ada matinya. Iya sih. Emang menurut gue Indonesia ya anak mudanya pasti suka nonton kartun mayoritas. Nggak tahu Iya. kenapa. Dimulai dari angkatan kita kayaknya. Iya mungkin karena setiap minggu kan dulu kan ada kartun. Iya. Sampai sekarang juga masih kan. Cuman nggak separah dulu lah kartun-kartunnya. Ya masukan doang sih itu mah. Siapa tahu lu mau garap terus ya siapa tahu di sana laku. Bisa, ini aja lu. Misal lu Gua nggak ada desainnya, lu aja yang desain. Intinya kan gua ngasih yang hype tuh. Itu lagi kalau hype bisa banget. lu kasih gua. Maksud yang Kata lu kagak mau main mentah lagi sekarang. iya sih mentah sih lu. Udah mendingan lu yang garap aja. Intinya Jangan kan pakai pensil deh. Lu bisa pakai pensil ya? gua nggak ada alatnya sih. Ya kalau masalah yang desain gitu lebih baik win-win solutionnya tuh lu gambar. Ini gue punya gambar nih. Oke, gue terima, gue lempar ke publik, misalkan laku, ya udah lu ada persentase di situ. Jadi bahasanya lu investasi. Selama barang lu laku ya selama itu lu masih dapat duit. Berarti nggak lu jadiin ke itu Mana? ke brand. Masuk. Tapi lu pasarin juga desain mentahnya. Enggak, diolah lagi. Diolah lagi mateng nih. Misalkan lu lempar 10 desain ke gua. Udah bisa upload semua nih, masuk di brand ya kan. Terus itu laku. Misalkan dalam 10 desain itu satu ini desain bulan. pensil kan? Iya deh, boleh deh. Gua minus teknologi anjir. Lu tau gua lah. Gua tuh seniman jadul, guys. Lu tau seniman jadul nggak, guys? Gue. Nah ini serius diupload nih orang ngomongin begini ya. Iya, gue cuma itu doang. Depan kamera sindrom gitu kan. Jadi ini kayak gini kayak gue tuh sama nih joinan gue jujur 50-50. Dia punya budget, gue punya Alat. Gue punya skill dari mengolah toko. Jadi terus juga desain. Jadi gue anggaplah ini 50-50. Jadi ya gue masih ada, gue bertanggung jawab dan gue punya hak juga di situ. Dia desain apapun yang gue upload, ya dia oke. Karena itu toko gue yang olah, dia cuma punya duit dan punya tempat. Tempat apa tuh? Jadi di situ gue dari hulu ke hilir hulu ke hilirnya tuh dari bahan lembaran, roll-rollan, jadi kaos, terus mesin sablonnya ada, packaging sampai finishing di situ semua. Kenapa gue mau join ya karena dia lengkap. Gue kan terkendala sama. Oh dia alatnya lengkap juga ya? Iya dia udah konveksi besar. Mau coba-coba main online ya udah ayo.
Masa sekelas dia belum main online? Nggak mungkin lah. Belum. Masa? Dia melayani orang-orang pemain online, iya. Lama-lama gerah dong. Kok konsumen gue pemain online rame bener. Kenapa gua nggak Beli coba gitu kan? kaosnya gitu. Beli kaos polos sampai sehari misalkan beli 100 piece, Iya, 200 piece. Kenapa gue nggak coba? Suatu ketika gue datang lah ke situ dengan ya mungkin dari jodoh ya. Kenal. Dia sama kawan gue lagi habis beli mesin sablon itu. Gue datang. Terus temen gue ngomong, oh ini Gali, ini dia dulu mantan teknisi, dia ngerti mesin ini nih. Oh ya udahlah di situ ya. Ngobrol-ngobrol, lu main online juga? Iya, gue emang fokus main online. Ya udahlah, jalan Tapi Tangerang sama lokasi. sama. Ya nggak jauh. Jadi enak gitu. Ya di situ gue udah ada sih harapan besar yang ini udah jalan. Jadi gue mau desain apa lagi ya? Nah kayak lu nih, gue kan sama dia 50-50. Misalkan masuk desain lo, anggaplah gini, dalam satu produk nih, satu kaos contohnya, gue jual biaya produksi dan lain-lain, karyawan habisnya untungnya tuh satu baju 10.000. Nah satu desain gue bayarin lu contoh 1.000. Jangan dilihat 1.000-nya. Paham. Dilihat berapa banyak desainnya. Nah, bukan berapa banyak desainnya. Satu desain berapa banyak kejual. Iya, Gitu. Kan banyak lu lihat misalkan di Shopee itu bisa hampir ribu-ribuan. Di situ berarti selama masih gua upload, selama masih jualan, ya lu masih dapat cuan. Itu desain lu gambar sekali doang lagi. Berarti secara nggak langsung lu maksa buat gua untuk terjun lagi nih di dunia ini. Karena lu punya potensi. Oke. Jadi bukan nggak mood, tapi Gini aja ya. Ya, tapi ini ya, apa? pusing juga ya. Maksud gua desain yang mau gua kirim ke lu, gua kontenin. Caur Bisa. Ya jangan Nah, lah. itu bisa masuk ke toko online lain. Toko online lain apa? Itu ke TikTok Shop. Tapi kan lu saingannya banyak berarti dong. Loh, kenapa? Ya pasar mah udah masing-masing. Jadi nanti malah bisa misalkan di brand gue tuh gue cuma main di toko online gede. Nah, ada lagi nih toko online kecil punya lu pribadi, gue olah. Bisa gue olah, bisa lu sendiri. Jadi kan di TikTok itu bisa jualan. Nah, hasilnya lu gambar, bang mau bang, boleh tuh gambar bisa dibeli nggak? Lemparlah ke toko. Kalau nggak di TikTok kan bisa jualan sendiri langsung produk. Lu kontak gue kalau misalkan lu urus sendiri tokonya. Itu pendapatan full punya lu. Kalau gue yang kerjain berarti 50 sama gue. Tapi kalau yang di brand gue, lu cuma dapat 20%. Ya kan? Kalau di toko TikTok lu sendiri, lu dapat 50 sama gue. Iya, biar gua nggak gimana ya? Biar menurut gua tuh iya. Gua sekali kerja ya ibarat kata kita menyelam sambil minum air, ngerti nggak kan lu? Gitu. Sekali kerja dapat 2 cabang gitu loh. Jangan ngandelin di pabriknya aja. Iya. Juga. Nggak, maksudnya desain, balik lagi ke yang tadi desain itu kan, kayak konten gua masuk, terus ke lu juga dapat gitu kan, maksud gua gitu. Jadi kemungkinan nih abis lebaran ini brand gue tuh kan gue baru punya sekitar 50 desain. 50 desain ini mau gue pecah. Nggak cuma di kaos. Desain ini gue masukin di kaos, terus desain yang sama juga gue masukin di sweater. Desain ini juga sama gue masukin ke tote bag. Tas ya? Iya, 3 produk, 1 gambar. Emang nama tokonya apa nih? Tokonya ada, namanya Behind Official Store. Behind Official Store itu disingkat BAST. Iya. Behind itu dibalik. Itu biasanya dia online shop apa? Itu full online shop. Di mana aja? Baru ada di Shopee. Untuk Tokopedia dan lain-lain itu nanti segera. Ada di linknya ya bang? Ada linknya. Oke bang. Jadi banyak kan ini orang-orang bilang tukang parkir ya. Jadi kita ngomongin parkir nih.
Iya. tukang parkir. Ntar dulu nih, kenapa langsung ke tukang parkir gitu? Ya, gue pengen nanya aja, Pak, karena banyak orang nyindir Hubungannya kan sama di kita video. apa gitu? Karena dulu tukang parkir. Oh ya? Iya kan, Enggak. lagi parkir kan. Kan Enggak. pernah parkir. Jokir Iya, juru parkir. Ngejokes dia. Iya. aja ya. Kan banyak tuh tukang parkir katanya tinggal kita mau keluar tiba-tiba nongol. Terus kita tadinya datang mah nggak ada gitu. Ninja gitu Naruto. Iya, jadi ninja. Apa bener lu pelatih ninja apa lu belajar ninja gitu. Itu dia, Pak. Lu sebutin dulu dong. Iya. Lu sebutin dulu pekerjaan lu apa? Emang mesti harus nih. Iya lah, biar jelas. Ya, masa disebutin sih, orang-orang juga udah tahu pasti Buluk tukang parkir gitu kan. Itu sekitaran Jaktim kan. Penontonnya luas loh ini. Sebenarnya sih apa ya? Itu cuman bahan ledekan mereka-mereka aja kali Iya. Mungkin itu oknum aja lah ya, oknum yang ya. Ya mungkin bisa gitu. Mungkin dia males ngeluarin duit. Hmm. Kasarnya gitu ya. Sebenarnya sih nggak muncul tiba-tiba di belakang nih ya. iya, Setiap ada orang datang nih ke minimarket gitu, iya. itu udah pasti emang ada tukang parkir ya. Iya. Dia juga pasti ngasih kode lah. Prit gitu Oke, ya. itu. Nggak mungkin tiba-tiba langsung di belakang ada gitu kan. Ya mungkin lagi ke toilet kali, Bray. Itu mah pikiran orang-orang emang yang gampang ngasih aja sih. Jadi intinya mah kayak gitu ya. Gue jadi lupa nih mau ngomong apa. Silakan Bang Gal. Iya. Nah, kayak gitu kan berarti udah kejawab nih. Sebenarnya tuh ya mungkin yang tiba-tiba hilang itu tiba-tiba datang tuh bukan karena tiba-tiba datang ya. Cuma lu aja sebagai pelanggan tuh gak ngelihat ada tukang parkir. Ada gitu kemungkinan kan, ya. juga kan tadi gue bilang mungkin tukang parkirnya pas lu datang dia ke toilet. Iya, karena kan ada tuh yang tukang parkir yang emang sehari-harinya beser. Iya, Ada ada. juga. Nah, kemungkinan juga pas lu keluar dari minimarket itu tukang parkir udah selesai dari toilet gitu. Ya, ini gue pelurusan aja sih. Iya sih. Betul. Jadi nggak semua tukang parkir lah, oknum aja. Jadi intinya gini aja ya Bang. Lu mau ngasih kagak ya? Tuh, sebenarnya lu mau ngasih ya diterima, Diterima, terima kasih. Enggak juga ya, enggak apa-apa. Intinya gitu aja sih. Tukang parkir itu nggak sejahat ibu tiri sih sebenarnya. Anjir, omongan gue berlebihan gak sih? Enggak, ibu tiri juga nggak sepenuhnya jahat Iya. sih. Enggak. Bapak tiri. Maksud gue gini loh. Gua kan bapak tiri. Enggak semua tukang parkir pemikirannya kayak gitu. Iya. Lu mau ngasih itu dia bersyukur banget. Lu mau nggak ngasih pun sebenarnya dia welcome. Lu nggak ada, maksud gue lu nggak perlu pakai kecewa atau kayak nggak enak hati gitu, nggak perlu. Karena sebenarnya tukang parkir pun welcome kok hal-hal kayak gitu. Lu keberatan gak sih kalau misalnya nggak dikasih duit? Ya enggak lah. Itu kan enggak ini ya, maksudnya terserah gitu. Dikasih diambil enggak ya udah gitu. Iya. Namanya kita di situ juga ngebantu kan, Iya. ngejaga motor orang, helm orang gitu. Kadang-kadang kalau orang-orang yang respect nih gitu ya, malah senang ada tukang parkirnya gitu. Jadi terjaga ya. ngerasa aman. kebantu juga sih Iya. gitu. Ini menurut gua gitu. Cuman nggak tahu juga kalau emang orang-orang yang nggak suka sama tukang parkir liar ya emang ada aja sih. Iya, pasti ada. Intinya gitu aja. Sampai ada yang bilang, abang tukang parkirnya dia ada pura-pura narikin motor tapi padahal motornya masih berat. Dia nempelin tangan doang sebenarnya gitu. Nempel doang, Jadi pura-pura narik. Perasaan yang ada di motor tuh seolah-olah kayak ini motor ditarik apa enggak sih, kok masih berat gitu Iya. loh. Ya karena lu rem. Nah, itu mungkin karena direm. Coba kalau lu nggak rem. Pas remnya. Itu dia. Fuck man. Atau Temen mungkin gua nih anjing. Temen lu anjing. Iya enggak. Temen gua men. Lu jangan jelek-jelekin gitu dong. Ya, tapi emang gak ganteng. Iya maksud gua enggak gitu. Tapi emang iya sih. Sama ini gua mau nanya. Jadi di balik layar lu tukang parkir itu banyak keluhan yang lu rasain gak sih? Kalau masalah keluhan ya biasalah. Jadi tukang parkir tuh sebenarnya bukan kemauan gua, ya kan? Iya. Tapi karena keadaan juga kan. Kemauan keadaan. Jadi karena keadaan. Kebetulan gue juga udah cari-cari kerja kan. Kemarin Iya. sempat kerja, terus tahun kemudian keluar nih ya, habis kontrak lah intinya. Anggur nih 4 bulan. Gue udah coba-coba cari kerja lagi gitu. Cari kerja yang terbaik, Ya intinya cari kerja gitu. Cuman kan cari kerja juga nggak segampang yang kita bayangkan. bayangkan gitu kan.
Nah, kebetulan pilihannya ya satu cuma jadi tukang Iya. parkir. Ada kesempatan lah, ada lubang rezekinya ya di Itu parkir dia. gitu. Daripada gua nyolong ya kan, ngerampok, ngelakuin yang enggak gitu. Iya. Ya udah, gua parkir lah tuh. Nah, di situ pun jadi tukang parkir nih gak enaknya ya kita dia dipandangnya tuh rendah banget lah. Dibilangnya nih, lu kan masih muda, kan bisa cari kerjaan gitu. Iya. Ya ini lagi nyari. Nah, orang tuh kebanyakan nggak taunya di situ. Sebenarnya kita Nah. udah nyari-nyari, tapi kan orang taunya Iya, nilainya betul. lu masih muda, cuman tongkrong-tongkrong di parkiran. Ya kita di dalam hati cuman bisa Oke, fine. Gua gitu, tahu, Pak. gua tahu, Ya, gua tahu. gua tahu apa yang lu rasain gitu. Jadi intinya orang mandang lu tuh kayak lu males nyari kerja dan lu hanya cuma mengandalkan parkiran. Iya, cuma enak duduk gitu ya. Padahal di satu sisi di balik layar parkiran sebenarnya dia udah nyari kerja nih guys. Cuman emang rezekinya belum nih dikasih iya belum gitu. dikasih gitu. Masih Belum di ada- ya masih rezekinya masih parkir lah intinya gitu. belum ada tempat yang cocok gitu ya. Betul. Lu mau nanya nggak? Jadi ada satu lagi nih, masalah parkiran juga. Kan yang gua tahu sih banyak kan tukang parkir itu laki-laki ya. Apa karena itu pengaruh dari simbol parkir itu P, Ya enggak. makanya jadi Pak gitu, nggak ada ibu-ibu. Mungkin kalau banyak yang ibu-ibu jadi B, logo parkirnya jadi B gitu. Apa mungkin karena logo parkirnya P jadinya banyakan laki-laki gitu. Itu enggak mempengaruhi sih, Pak. Itu itu kan memang udah dari sananya lambang P itu kan. Kalau perempuan market kan sih jadi bupar gitu. Sebenarnya gue juga nggak nangkep sih. Kalau Receh P kan banget. parkir, Ya tahu, B mungkin paham. jadi parkir gitu. Paham. Bisa aja P itu perempuan, Oh bisa ya. L Bisa itu jadi- laki-laki kan. Kenapa nggak ke situ konsepnya? Kenapa harus ke Pak dan Bu? Jenis kelaminnya aja langsung perempuan atau laki-laki gitu kan. Cuman di balik itu gue mau nanya penghasilan sih tapi kayaknya nggak pantas deh. Yang lainnya ya next gen nanya penghasilan deh. Yang lain aja sih. Hmm, Sepengalaman lu parkir nih, ada nggak sih pernah kejadian gitu lu parkir kan jagain motor orang nih, kendaraan orang, pernah nggak sih kejadian dia hilang gitu? Kalau buat masalah kejadian sih, Ah. alhamdulillah nih ya. Iya. Udah jalan 4 tahun nih lahan, Iya. belum ada sih yang namanya kehilangan. Amit-amit sih jangan sampai. Malah adanya anak-anak parkiran di situ kan karena perintah dari RT sama yang punya gedung setempat Iya. tuh. owner lah owner. Sebelum adanya anak-anak parkiran ya, Iya. 3 unit hilang. Wah. Nah, setelah adanya anak-anak parkiran, Iya. alhamdulillah aman lah gitu. Iya. Jadi kayak ngerasa kebantu juga yang Iya. punya toko, yang punya gedung gitu. Cuman balik lagi nih ya buat orang-orang yang suka nyelenehin anak-anak parkiran gitu, Iya. dibilang yang gak mau kerja. Kalau emang dia bisa ngomong gitu ya, cari dong kerjaan gitu. Iya. Kalau emang dia mau ngebantu, silakan Silakan, cariin, iya. bantuin gitu. Pekerjaan yang betul, cocok betul. buat dia gitu. Kalau emang ada locker gitu Betul kan, ya. jangan cuman bisanya ngomong doang gitu. Iya. Kita kan butuh bukti, men. Iya. Iya betul. enggak? Jangan cuma kritik ya, kasih Itu saran dia, nih. kasih Nih, saran lah. ini kerja nih tempat sini ada nih gitu ya. Ya, kurang lebihnya kayak begitulah. Soalnya kita Bantu. tuh bener-bener nggak diam stuck di situ aja Iya. ya. Kita tetap nyari. Iya. Siapa sih orang yang mau ya panas-panasan gitu kan? Semua orang juga pengen kerja nyaman gitu. Enak dalam AC, tapi kan nggak semua orang ditakdirkan di situ. Jadi yang gue tangkap nih satu poin, jangan cuma kritik tapi kasih saran. Karena kalau cuma kritik, gue mau serius jadi gak jadi bocil. Jadi kalau cuma kritik, menurut gue ya, itu seret men, udah seret pedes lagi, nyangkut di gigi nih, tau gak lu? Orek tempe yang udah 3 hari ya, gitu. Agak keras. ya. kritik. Oh, Udah seret, pedes, nyangkut di gigi nih kalau Iya. kita makan. Kritik tuh ya. Hmm. Pokoknya gue udah kenyang banget lah. Di Ada tuh kritik singkong. keripik, Pak. ya Allah, jokesnya. Baru nyampe kan? Mudah-mudahan keterima kerja habis cukur. Oh, syukur guys. Tadi gondrong. Apalagi, Pak?
Udah sih kalau buat parkiran sih itu aja sih gue pengen tahu. Jadi ya gue tahu dunia perparkiran lah, anak-anak yang megang parkir gitu. Gak sebenarnya tuh yang orang bilang kerjaan untuk pemalas gitu. Apa betul tukang parkir itu identik dengan kriminal? Loh, kan dia jagain motor. Enggak, kebanyakan tuh kayak orang berpikir ke situ. Kriminal ke Kayak mantan preman atau jakam, jagoan kampus Oh, gitu oke. gitu. Enggak Jadi itu. dia tukang parkir. Nih, gue agak lurusin ya. Tukang parkir tuh apa ya? Kalau yang dicap-cap kayak gitu, menurut gue nggak semua tukang parkir kayak gitu. Intinya mah oknum aja sih yang kayak gitu. Oknum lah, ya. Nggak semuanya lah. Contohnya gue adem-adem aja kan Iya ya. kan. Dikasih gue ambil, nggak dikasih gue takol. Oh, oke. Tapi enggak. Biasa kok biasa. Maksanya beda ya. Tapi kalau lu nakola pakai aqua botol, merek gue dong. Fit botol, Le Mineral botol. Ya gue sih senang kalau ditakola pakai itu. Karena gue tukang pulung. Anjir. Lu jadi pasti lu tangkap itu Iya. botol-botol itu ya. Gue bawa karung gitu kan. Lagi dong. Gitu. Banyak dong lu nggak pakai nyari. Iya. Ya. Sehat Pak? Gimana bro? Mau kemana ini? Itu depan. Sono depan. Iya, tahu bisnis apa. Depan bukan sono. Setahu gue sih depan sono. Depannya yang mana sih bocah? Depan gini, Mas. Iya. Udah Nen, kita kumpul jam dulu sini, kita obrolin dulu. Depan itu yang mana? Soalnya gue belum dapet jawabannya nih. Aku jalannya ada depan. Iya. Belum ada belakang. Jemput dari belakang. Tapi pas orang dari sana gua tanya mau ke sana itu, dia jawabnya depan. Depan. Iya. Bang mau kemana? Mau ke depan. Tapi ke sana depan. Terus bagaimana? Tapi lu bilang depan itu sana. Nah kita bahas dulu dah depan itu di mana sih sebenarnya? Lu pulang ya? Apalagi gua. Apalagi dia. Lu mau gue lagi ngopi nih. Tuh, dia bingung dah. Jangan heran. Bagaimana ini? Gua. Ya bang. Jadi emang lu ke depan itu misi lu apa? Bagaimana sih? Channel belum bilang. Iya. Kan belum ditanam. Iya. Lagian juga kembangnya kembang pasir, Bray. Lagi lab kan nih? Lagi ini lagi lab. Masya. Gua assalamualaikum dulu berarti. Iya, benar Ya, kan? iya. Berarti sama kayak gua dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaktim. Saya dari Jaktim boy. Jaktim itu nggak minus attitude, Bray. Iya. Bagus dulu attitude-nya bagus. Gua agak-agak ini boy. Gua nggak biasa megang mic begini. Iya. Serius. Ini kan kayak apa gitu lihatnya gitu. Kayak apa? Nggak biasa gitu. Lu anggap aja lu komat. Gue biasa megang mic gede kan. Iya. Udah ya dengan awal mula kan mana-mana megang mic kan pasti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah tuh. Lupa lagi dah apa lagi. Anak Jaktim. Jaktim. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu aja dan ya. Gua enggak enak ada guru soalnya. Siapa nih guru? Oh, syukran. Ya pokoknya yang penting kita pada sehat. Amin. Namanya sebagai kepala daerah, saya kan di sini terkenal kepala daerah Pak. Saya iya. Ingat salaman dulu. Soalnya bukan ini saya, emang dari warga-warga sekitar suka pada bilang kepala daerah. Cuman kan namanya dari warga ya, saya mengikutin aja ya panggilan sebagai kepala daerah gitu Pak ya. Iya, jadi bukan saya gimana-gimana. Yang penting mah kita pada sehat. Jalin silaturahmi jangan sampai putus ya. Yang penting mah. Kan biar banyak rezeki kita ya. Bener. Iya. Udah dari saya begitu aja ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini saya bawa lagi Pak ya. Enggak, ada satu pertanyaan sih, Pak. Sebenarnya ini Bapak kepala daerah apa kepala Supra Godek tau nggak? Supra Geter. Palanya itu naik, jadi pegangin tuh. Kita lanjut lagi. Iya udah. Kalian mau butuh ini kontak aja Pak. Asik. Subscribe dulu channel lah Cibul Family. Ayo. Cibul Family masuk guys. Ya.
Cibul ya? Cibul Family. Iya, masuk. Jangan lupa di subscribe ya. Siap. Iya om. Di share loncengnya di klik. Teng gitu ya. Oke. Sehat, sehat. Aduh.